sahabat channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluan yang Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Ini video tuh sebenarnya udah dari minggu-minggu kemarin ya teman-teman, tapi berhubung aku sakit terus kemarin juga ada kerjaan yang lain, jadinya baru sempet aku isi suaranya. Jadi ini video di hari Rabu ya, setelah memilih dan memilah ya, bukan memilih dan memilah, tapi mencari hari baik dan mencari juga kesenggangan dari kegiatan yang lain. Akhirnya ya hari Rabu itu dimulailah kita tanam padi gunung ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya setelah banyak drama ya akhirnya kami mulai juga untuk tanam padi. Alhamdulillah sekali setelah nanam itu rasanya tuh lega ya, karena kemarin itu bener-bener ya waktu mau memulai nanam itu ada saja gitu, waktu mau bersihkan lahan tuh ada aja gitu yang cuacanya yang kurang baik lah, maksudnya kurang bagus tuh. Harusnya kita bersih lahan tapi malah hujan deras, akhirnya ya nggak jadi bersihin lahan. Kalau nggak gitu terus ada kerjaan yang lain, ada kegiatan yang lain gitu. Jadi sekarang padi gunungnya sudah tertanam itu udah lega ya teman-teman. Alhamdulillah ya, jadub habis tuh kita udah tanam lah, udah punya tanaman gitu loh, alhamdulillahnya di situ. Dan walaupun ini lahannya itu lahan pinjam pakai gitu, tapi enggak apa-apa gitu, alhamdulillah. Itu juga alhamdulillah lagi gitu ya, bonus juga seperti ada orang yang baik gitu ya, kasih kita pinjam lahan. Dan ini yang nanam itu aku sama suami aja ya teman-teman ya, sedapatnya karena tenaganya cuma berdua saja, dan itu pun di sela-sela kegiatan anak-anak sekolah, anak berangkat sekolah kami mulailah gitu. Nanti kira-kira jam anak pulang sekolah kita selesai ya, seperti itu, nggak apa-apa gitulah kalau lahannya. Enaknya lahan kalau dekat rumah itu seperti itu. Andaikan saja lahan usahaku bisa dekat rumah ya, mungkin bisa keurus dengan maksimal ya lahan usahanya kalau dekat rumah. Sayangnya lahan usahanya itu jauh dari rumah, jaraknya itu hampir 5 kilo naik motor itu ya. Belum lagi jalannya licin, jadi benar-benar kalau mau ke lahan usaha kami sendiri itu benar-benar kami tuh harus meluangkan waktu seharian, harus benar-benar meluangkan tenaga juga ya, karena memang tempatnya yang jauh gitu. Balik lagi ke video tanam padi gunungnya ya, kenapa kok nggak gotong royong aja, kenapa kok nggak bayar orang aja, enggak ya teman-teman, karena kebetulan juga teman-teman yang lain sibuk juga. Sebenarnya ada ya Bude Sayem, Pak Desarwo itu pada nawarin gitu, tapi kami kayak gimana ya, Bude Pak Desarwo itu juga sibuk juga gitu loh, jadi kami ini kan masih belajar gitu loh, jadi ya nggak mau ini sendiri dulu lah. Lagian maksudnya kita tuh nggak yang buru-buru harus sekian dapatnya gitu, enggak, pelan-pelan lah ya, namanya juga belajar ya, jadi kita memulai sedikit demi sedikit, karena juga semuanya tuh pada sibuk. Sebenarnya itu memang semua tuh pada sibuk ya teman-teman, sibuk kerja, sibuk menyiapkan lahannya masing-masing untuk persiapan tanam padi. Sampai kemarin tuh sama Bude Sayem tuh giniin, bisa nggak sih, kalau nggak bisa tunggu aku, nanti aku bantu gitu. Bisa Bude, bisa gitu ya. Ya alhamdulillah sih, saudara-saudara yang desa Lulisu itu ringan tangan, dalam arti mereka tuh siap bantu kapanpun kalau kami butuh gitu. Terus juga ya bersyukurlah di sini ketemu dengan saudara jauh gitu ya. Jadi saudara yang awalnya gak kenal jadi
jadi saudara di sini gitu loh. Nah, beginilah prosesnya. Ini suamiku kurang pede, takut nanti nggak lurus ya, karena memang baru belajar juga ya. Jadilah ini suamiku tuh pakai tali. Ya sudahlah, aku ngikut gimana baiknya suami aja ya. Dari itu kata suami, kayaknya kita tadi tuh salah deh, awalnya mulainya harusnya dari yang sebelah sana. Agak teduh, di sini panas sekali, nggak ada peneduh sama sekali. Jadi ini jam 9 aja itu udah panasnya, panas banget pokoknya ya teman-teman. Jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah ini udah panas di sini tuh ya. Ini suami udah, aduh kita ini panas katanya. mau lanjut apa udah? Aku bilang lanjutlah, baru dapat segini gitu ya. Udah, kita lanjutkan pelan-pelan ya. Kita usahakan nanti yang bagian sini tuh selesai, terus nanti kita pindah di bagian yang deket durian sama deket jagung yang kemarin kita tanam. Kalau kata Bude Sayam, tanam yang banyak katanya. Aduh, pengennya ya seperti itu ya, nanam yang banyak sekalian, tapi tenaganya yang nggak ada gitu loh. Belum sempat juga, ini sebagian sana juga belum sempat dibersihkan ya, karena kemarin kendalanya ya itu tadi kita mau bakar gitu kan, tapi ya itu pas mendung, kalau nggak gitu hujan lah, jadi nggak kebakar-bakar. Bakar yang bagian sini segini aja tuh sampai berhari-hari ya baru benar-benar bersih. Karena kalau nanam padi gunung itu harus bersih ya tempatnya itu katanya, karena kalau nggak bersih nanti jadi tempat tikus. Ini kita tanam padi gunungnya jenisnya yang biasa ya, bukan yang wangi itu, bukan. Kemarin itu juga sempat kasih masukan juga sama Pak Charles, kalau nanam padi tuh kalau mau aman dari tikus itu padi yang berbulu, maksudnya yang biasa, bukan yang wangi. Kalau yang wangi itu disukain tikus gitu loh ya. Sini ya wajar sih, banyak tikus gitu. Jadi kalau cerita dari teman-teman yang di Salulisu itu banyak mereka tanam padi berapa liter gitu ya, terus pas waktu panen tuh gagal panen, tinggal sekian gitu, karena apa ya itu, karena dimakan tikusnya. Ini hamanya kan kalau padi ya tikus itu tadi ya. Nggak tahu lah, ini aku sama suami tuh awalnya itu nggak ada kepikiran mau nanam padi, tapi setelah Bude Sayam pulang dari mudik Wonogiri itu Bude Sayam tuh ngajakin terus nih kita nanam padi. Terus jadi pikir-pikir kayaknya ya juga, ya udah, kebetulan juga ada lahan pinjam pakai juga, ya udah lah gitu. Terus Bude Sayam juga bersedia bagi bibit juga kan, makanya kita ya udahlah ayo gitu. baru pertama juga kami nanam padi gunung, jadi ya bismillah aja, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, bisa sampai panen ya teman-teman. Doakan saja ya teman-teman. Ini pertama kalinya aku sama suami belajar nanam padi gunung. Nggak hanya tanam padi gunung kami belajar di sini, tapi bertani, berkebun itu kami pertama kali di sini. Nekat sekali ya. Ini sebelumnya ini aku sama suami udah nanya-nanya yang sudah pernah nanam padi gunung ya, udah berpengalaman ya seperti apa ada trik khususnya atau bagaimana. Terus juga kita ngobrol-ngobrol sama orang lokal juga, terus kita coba-coba untuk cek YouTube juga bagaimana gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita tanam nanti kita bisa petik hasilnya, kita bisa panen. Amin. Karena kalau di Jawa ya nanam padinya kan nggak seperti ini. Padi di dataran rendah itu kan yang ada airnya itu ya, disemai dulu, di ini dulu lah kayak gitu. Nah kalau ini beda nih, kita kayak lagi nanam jagung gitu ya.
Ada sih, aku pernah lihat ya teknik seperti ini tuh di Jawa itu di Gunung Kidul, karena mbahnya temanku tuh di Gunung Kidul tuh nanamnya seperti itu. Nah ini aku video di hari berikutnya ya teman-teman, karena yang bagian yang kemarin yang seberang sana itu udah selesai, jadi kita pindah ke bagian yang di bawah durian. Dan ini suami sambil bersihin yang kemarin belum sempat dibersihkan, belum sempat dibakar. Dan ini anakku ngikut ya, karena tadi pagi itu udah pakai seragam, udah niat sekolah. Ternyata ini teman-teman libur kata bu gurunya. Ya sudah, akhirnya dia ikut ke lahan. Tadi waktu bikin video itu waktu nanam padi di bagian atas itu enggak sempat ke video ya teman-teman, karena ada anak juga, jadi ya buru-buru lah gitu. Karena kalau ke lahan atau kerja bawa anak itu ya kita kan nyesuaiin moodnya anak ya. Nanti dia cemilannya udah habis apa udah bosen gitu pasti kan minta pulang. Jadi selagi dia di lahan itu masih senang, jadi kita buru-buru lah, segeralah kita selesaikan nanam padinya gitu. Itu aja. Tadi tuh masih kurang dikit, si Arza ini sudah minta mandi di sungai, udah minta nyari ikan di sungai seperti ini. Ya sudahlah, kata suamiku, udah siang juga, pulang aja katanya, nanti sore aja dilanjut gitu. Ya sudah, kita ngikut aja. Ini kita ngikutin kemauan anak ya. Kita menyenangkan anaknya dulu ya, karena kayak gini tuh di tempat transmigrasi tuh hiburan ya buat anak. Karena mau hiburan ke mall juga jauh ya, mau hiburan ke playground juga ndak mungkin, jauh juga. Jadi playgroundnya itu di alam aja kita ya. Gini aja anaknya tuh udah seneng banget, udah happy banget, udah excited banget nyari ikan kecil-kecil sambil mandi. Yo, dapet. Aku lompat nih, Bu. Iya, taruh. Iya, harus sampai ke sogrok-sogrok. Dapat ikan lah. Ikan pari. Kasih air dong, Pak. Nanti mati. Gue di piara nih gue Pak Charles loh sih. Kenapa? Yang mana? Neng beli Pak Charles. Dan di kono kan aksesnya kan tertutup. Jadi buahnya kono wes simpan kono karo mama. Kono Melayu. Tempat beleneh. Iya. Lah lewat mana ini? Kalau lewat tadi nanti dia loncat. Ya Allah. Hah? Coba cari di sini lagi. Sek, tutupnya ben hilang. Iya. Itu kira iso. Mas, jagain ikan ini ya. Ya. Jagain ikan ini ya. Iya. Taruh sini aja, jangan sampai lepas ya. Dapatnya enggak? Dapatnya enggak? Loh, dapatnya kalau satu. Pelan-pelan, kena meletet. Halo, kata ada mundi kayak, jagain kene. Ma, dapat lagi. Nah, ini temanmu ya. Ya, kepala bisa sih nangkap ikan. Apa? Bisa lah. Oh iya gitu. Cipul gitu. Dua. Oh, dua. Oh, ada satu lagi yang kamu. Masuk. Masuk. Harusnya masuk. Lompat. Itu apa? Lompat tapi. Kurang canggih wah kali.
Ada di balik rempeyek. Hah? Ada udang di balik rempeyek. Udang ini biasanya itu rumahnya itu di mana? Di rempeyek. Ya Allah, mah ketemu kopi. Ya begitulah ya teman-teman, keseruan anakku dan suamiku mencari ikan kecil-kecil ya. Hiburan yang gratis tapi penuh dengan makna, penuh dengan kenangan yang suatu saat akan diingat sama anakku gitu ya. Ketika nanti dewasa nanti bagaimana dia ikut galahan terus nyari ikan kayak gitu tuh pasti akan jadi kenangan tersendiri untuk anak-anak. Dan ternyata kita juga sudah sampai di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channel ini, selalu bantu like, komen, dan juga subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Dan untuk teman-teman yang akan berangkat transmigrasi tahun ini, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan persiapannya bisa maksimal, lancar sampai hari H. Semangat berjuang di tanah harapan yang baru.